Jadi bima bedereng bini ngalak akal sambian itu yang paling istimewa. Mun kun cinta reng lake saare cinta betongkale bisa. Kita yang kiwa mungkin mau tahu kakek cintaan kakek. Tapi orang laki kalau ada wanita, makanya orang yang bisa ngambil pikirannya orang laki itu yang bakal nggak dilepas sama orang laki. Kenapa? Mundut pikiran. Keng mun kun ate bobo reng laki. Nang ada beklemporatin. Lebat boleh nak berkolok. Bisa mudah jatuh cinta orang laki. Tapi cuma satu yang sulit didapat, pikiran lelaki. Kapan kamu bisa mengambil pikiran lelaki, kamu wanita yang istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bi huquqillah madaqat illa wa farajallah amma ba'd. Seteja para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, keluarga besar Bapak Haji Abdul Qadir, Bapak Haji Fadli Ahmad Fadli melarmoga acara kadinto abekta barokah abekta manfaat, amin Allahumma amin Allahumma. Ngereng niat ngaji sekejap apa sih ceramah catat kayak ngain kadinto marajer beni sarung BHS neka sarung BHS geng es ada bermakna Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi catat kayak ngain nanti disiapkan ada hadiah air, kita doakan ada hadiah dari Sohibul Haja 1, 2, 3, 5 hadiah dari tuan rumah. Yang terakhir nanti dapat hadiah surban. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah, amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Ini lagi fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sobung perangai si bagus, tada akhlak si bagus, kecuali sedaya kak dinto sombra dari Gusti Kanjeng Nabi. Jadi orang neka muntro odin nyaman akhlak kesae norok Nabi. Karena Nabi kak dinto iutus pak untuk nyempurnaaki orosna sambian. Apa saya oros saya pikir bi sambian, Nabi diutus untuk itu semua. Bu masa gun urusan lako Nabi ngator. Bahkan bukan hanya masalah alako pak, kejedeng akemnia bom Hiroshima Nagasaki jadi. Nabi neka ngajarin sampai kata para sahabat apa? Allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Rasulullah mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan? Kata sahabat, kulla syai', setuju, hatta bahkan hal yang tidak terlintas oleh kita, Nabi pun sudah terlintas dan melewati itu semua dengan detail. Apa? Julusu fil khala, tojuk ning jeding, ajrukong ning jeding, Nabi ngajarin akemi ngoneng dinakan dia apa boleh sindik pikep abanai kemen untung tak ngetek tuh monjeren ketek elang meski musekake jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah jadi Rasulullah SAW itu apa?
visi dan misinya Nabi. Tujuannya Nabi diciptakan itu apa? Di antaranya adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Nabi diutus untuk menyempurnakan urusan dunia bencuken urusan akhirat. Dunia terus nyaman, norok lamban Nabi. Dunia na sambian terus sae, norok lamban Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Waneka tren beb, bedo tren ka adin tu anu, tren tak tren ko tu norok Nabi. Ko tu norok Gusti Kanjeng na. Ada lagi malam maaf tina abahas ka adin to ning Sumenep, tak apa-apa ulang sekecil. Orang mengikuti tren yang ada itu boleh, tapi selagi tren yang ada itu tidak keluar dari 3 kaidah. Tren apa bae pon, torok tak apa-apa, kor congok. Mon keluar dari telok nek aja torok. Apa bae pon? Baik dari segi apapun ibadah ataupun yang lain. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan kullama kharaja anha an mardatillah wa an manhajillah wa amma ahabballah batil. Semua tren, semua hal yang baru, inovasi apapun itu, jika keluar dari ridhonya Allah, tak kebe Allah ridho, keluar dari jalurnya Allah, jalan Allah, keluar dari perkara saya cocokin ben Allah, batil, salah ben salah. Make si anyambi aban surban angot songot acong loncong elong angak pinugio pakun salah. Paham iki? Ini penting. Apa bae saya datang kok? Mon keluar dari ridho Allah, menjongok dari ayat, dari hadis, tak bisa dia, tak ridhoin bi Allah, boleh. Oh, keluar dari jalur, sekitar tidak dicocoki, batil. Wa kullu tagafa mukhalafa an hadhil qaidah, semua tren si bagus, hal yang menarik tapi keluar dari 3, keluar dari ridho Allah, keluar dari jalur jalannya Allah, keluar dari apa yang dicocoki oleh Allah, maka apa yang didapatkan at-tahafah, kehinaan, hina, al-zulma, kegelapan yang hanya dia akan dapatkan, al-kidhib, semua itu cuman fata morgana, dusta, at-ta'akhar, kemerosotan, secaan tren maju, hakikatnya mundur kalau keluar dari 3 jalur tadi itu. At-ta'akhar, kemerosotan, as-sugud, keterburukan, al-batil, kegagalan, an-nadama, isinya penyesalan. Artinya apa? Apa baik tren yang akan kita hadapi di masa ini, mohon keluar dari ridho Allah, keluar dari jalur Allah, keluar dari cocok yang dicocoki oleh Allah, batil. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, maka dari Kak Dinto ngiring Pak torok Gusti Kanjeng Nabi, compon sampean pada tibi'a Mustafawiyah, jadikan lingkungan sampean itu lingkungan Rasulullah di rumah sampean. Apa beb yang perlu kita tiru dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang perlu kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu adalah ada 4 sifat penting dari Nabi yang perlu kita tiru. Berapa sifat? 4. Teguk adinto malah sampean odin berkah. Catat ya oleh hari ya anak cak lecak ya. Alhamdulillah. Bu ibu siapa nyuting ke? Nak tajuk dia ada ya. Dia nak lah. Nak. Yo. Tajuk pentas, tajuk nak nyuting ke. Boh, celok habis punten kan. Burung tak nyuting kan. Banyak ngitin kok dengar. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nah. Ada 4 sifat Nabi yang perlu kita pegang Pak, menjalani hidup nih Kak. Pahami? Mau tak norok Gusti Kanjeng Nabi tak bisa. Gusti Kanjeng Nabi nih pernah temu berkai Pak. Berkai Kak Dinto sambi bireng Arab. Sambi bireng Arab ke Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, halal apa haram? Senyum Nabi.
Pak itu tinggi Nabi, ya Bob, man anta wa man ana. Berkai, na siapa engkau siapa? Berkai Pak, nyaut Pak, langsung ceramah Pak. Itu ting Nabi langsung ceramah. Apa can berkai? Anta Rasulullah, faza man ittaba'ak wa khaba liman lam yattabi' syari'atak. Kau ada utusan Allah. Faza beruntung, manit tabak orang yang mengikutimu. Wahaba celaka orang yang tidak mengikuti dalam banajunan. Berkah gitu Pak. Itu ting Nabi langsung ditigi ae. Wan kaki kan tak ditigi ae wan tompak saap ben malam jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada sifat Nabi yang perlu kita tiru supaya kita ini mendapatkan keberkahan. Ada 4, montrodi sempurna intunya. 1, as-sidik, jujur. Pak jujur Pak, harus punya sifat jujur sampean. Jangan pernah berbohong karena A, B atau C. Kenapa? Karena dengarkan, Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, arba'un man kunna fihi ribhun. 4 sifat, kalau orang punya 4 sifat itu, hidupnya dia akan selalu dalam keberuntungan. Debuna Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang meneku 4 odin bejreh odin ontong terus. Apa? As-sidik, kipeneka adalah jujur. Yang kedua, al-haya, rasa malu. Ketiga, asyukur, punya sifat menerima, asyukur, punya sifat rasa syukur. Kapan Beb kita dikatakan bersyukur? Bersyukur itu sebenarnya gampang Pak, cuman tinggal kita tahu nggak caranya dan dapat hidayah atau tidak. Nabi Allah Daud itu pernah berkata kepada Allah, ya Rob, kaifa ashkurok, ya Allah bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an syakarta ya Daud, sekarang kau telah bersyukur kepadaku. Tuh, kita syukur, guna tanya, ya Rob, kaifa ashkurok, dek remacarana syukur keajunan. Apa kata Allah? Al-an syakarta, sekarang kau telah bersyukur. Apa? Syukur itu artinya 2 Pak. Arasa tak pantas narema nikmat, arasa tak mampu abales nikmat. Nikinya mana syukur? Mbian arasa tak pantas, mangkok si oleh Allah, padahal kau ada banyak tulisan. Ini namanya bersyukur. Dan merasa tidak mampu membalas, berusaha membalas tapi nggak mampu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa? Husnul khuluq, akhlak mapan. Orang mun akhlak mapan, aneka orang bekal dalam keadaan selalu dalam untung, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jujur, rasa malu, syukur, dan husnul khuluq, memiliki akhlak yang bagus. Apa artinya jujur Beb? Jujur itu adalah istiwa usir wal alania, si bedening dalam ate pikiran pada bi seiklako, niki nyaman jujur. Kadang pada orang yang kengki ate enje ate nengki, kan jadi kayak gini. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dikatakan oleh Abu Yusuf bin Asbat, lambok beda kiainya mana Abu Yusuf bin Asbat, Abu Yusuf bin Asbat. Apa jawabuna? Yarzukus sadiq salah satu hisal. Orang yang punya sifat jujur, Allah akan hadiahi 3 perkara. Mbiar mau di sifat jujur, mbiar mau jujur iki, mbiar orang yang jujur, telok kalah hadiah ke bisa mbiar. Apa? Al halawah, hidupnya sampean selalu dalam keadaan manis. Kayak orang mau tak jujur bingung Pak. Orang mau carpak sekali ini kebingung. Yang kedua, al-haibah, wibawa. Jangan orang mau jadi kepala, jadi apa mau pas tak jujur, ada wibawan. Walaupun dia dikawal 1000 orang, yang mau tak jujur, tak ada wibawan. Yang ketiga, malahah, petunjuk. Enggak punya masalah, bingung kecuali Allah berikan isyarat untuk menemukan jalan yang terbaik. Mau orang itu jujur. Kapan kamu jujur dapat 3, kemanisan hidup, kewibawaan hidup, petunjuk di dalam hidupmu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya lambak pada setong kiainya mana Samurah bin Jundub.
Samurah bin Jundub kadi itu ada bu, la an aqula la ahabba ilayya min an aqula na'am thumma la af'al. Kata Samurah bin Jundub, lebih baik aku mengatakan tidak, aku mengatakan tidak itu lebih aku cintai daripada aku mengatakan iya tapi tidak aku kerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Belajar jujur pak dalam hidup nika maklum biar audiens saya, karena orang ini mulai carpak sekali kotuno poin carpak ke pertama dengan carpak kedua, carpak kedua kotu totopen kelaban carpak ketiga keempat hidupnya bingung zaman tadi nyaman mamanya cak ngoros menusa da'inna saya qalbi yaquluna ma bada wattasik billahi rabbil khalaiqi. Da'inna yaqulu ma bada, biarkan manusia mau ngomong apa, hidupnya sampean yang nentukan bukan orang lain. Orang lain pun bisa komen, paham iki? Ampun jalan, saya penting reng tua ridho, guru ridho, jalan. Apa jangan orang Yaman, jangan reng Yaman dia. Ida kana ana rodi wa anta rodi isdakhlak ya gadi. Ida kana anta rodi, kau ridho, aku ridho, isdakhlak ya kodi. Wahai hakim, apa urusanmu ikut campur? Dia mau, aku mau kok. Artinya apa? Kalau sudah kita jalan cocok, bismillah. Tak usah ngomong bingung. Si penting sare ridona ring tua, sare ridona guru, petunjuk guru. Guru saya sare petunjuk, petunjuk guru neke saya sare. Mon ring tua saya larang berde telok. Doan ring tua, ridona ring tua, saporan ring tua. Mon oleh telok neka diri ring tua, pas oleh petunjuk dari guru bismillah, ampun bon. Tak usah anu lagi. Engkau keng anu. Ate ngocak ngak nikah, parempek ke kiai jangan ngak nikah, bi ring tua mare, pas sampean was-was, ampun pak, ke guru nikah, cek rembek, cek pernah rembek ke guru, mon sekiranya sampean alanggar, minta izin bi, beda orang minta izin ke guru nah, anu kak di itu abangun compok lagi, beda orang rembek, kati benapa abdina abangun compok ada apa, anu nak ada haji ada, haji. Keng gula terus bangun compok ke, benja haji saya jang, keng ni ngate oh betok jadi marem bekak kau benda. Allahumma shalli ala Muhammad. Mon ke guru nih kampon, kalau sudah guru itu memberikan isyarat, orang tua itu ridho, sudah jalan mak, cek ngurus kau orang tu. Lagi, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini lagi, terutama masalah ibu, ini penting pak. Masalah ibu kak dinto penting. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengarkan adab kepada ibu itu ada 8. Adab kepada ibu ada berapa pak? Sampean sindi embu kayak mana nih pebunga seneng pak ya, embu tak kodu bejeng, embu tak kodu bagus meler remembun kakek bakun bu. Mun adoa kakak ke bakun deti, mun adoa ke tetangga tak deti kan tak boleh jengbun kakek jadi. Ke mun adoa ke anak bakun deti. Jadi tidak disyaratkan berbakti itu adalah orang tua harus soleh, tidak. Paham ini? Paham ini? Jadi mengkuana sampai dek remah bakun ring tuana sembian karo. Ibu pangas tete. Ibu itu harus kita bakti lebih. Kenapa? Bahas bi ulama. Kenapa ibu itu harus kita rembui atau kita hormati lebih dari bapak? Karena ibu itu tak kelar sino kola anak mau nempak cender makai wik jalan lagi embuk boleh tak neguk wc apa sih neguk wc, sehingga anak lebih takut ke pak daripada ke embu. Kenapa? Kesempatan untuk durhaka kepada ibu itu lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Makanya berbakti kepada ibu itu lebih. Nabi Musa itu pak, Nabi Musa itu adalah kalimullah, Nabi sebisa Abu Dhabu ke pangeran. Dihitung oleh ulama 3.500 percakapan Nabi Musa dengan Allah. Di akhir percakapan, di terakhir Allah mengatakan, ini terakhir kau berbicara dengan aku. Apa yang kau katakan? Satu kata wahai Musa.
Kemudian katanya Nabi Musa apa? Ausini, kalau ini memang terakhir aku berbicara denganmu ya Allah, wasiatkan kepadaku. Apa sih paling penting dari 3.500 percakapan? Si terakhir ku minta beri aku wasiat. Apa kata Allah? Usika bi ummik, aku wasiatkan pabagus dek ke ibu, 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 sampai 6 kali. Apa dawuh Nabi Musa? Hasbi, 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 cukup ya Allah. Ngeter Nabi Musa, Pak. Kenapa? Embu, 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 embu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ayo kita belajar sopan santun sama ibu, Pak. Cok sampai embun mate buru nyesel sampean. Mun embun mate pas nangis. Allah. Kula kan pernah ada budina. Cek nangis mun ring tua mate, cek nangis ndek gunana. Jaga boleh ya tak kok sampean. Mau pakai jaga tak kira anu je, paling ngalak sendal napok colon sampean. Nges menangis ting mate. Tingodi tak enak gerena. Apa yang harus kita lakukan kepada ibu? Ada 81. Khafdis saut. Jangan banyak apa namanya, kalau berbicara jangan ngangkat. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, mengatakan kepada orang tua, cong kalaki anu cong semuran cong ondem cong tak ojen tak tahu kok lah tinggi ay maki jero anu bi emak dia ini kan namanya uf. Apa sih uf dia? Ini kan namanya ufin apa? Akecek iya acek-acekan ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahuma qaulan karima. Apa artinya qaulan karima? Kita harus berucap kepada orang tua dengan qaulan karima. Apa qaulan karima? Beda setong tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib nake su'ila Sa'id bin Musayyib mal makna qaulan karima. Firman-Nya Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Apa artinya qaulan karima? Dikatakan qaulu abdin mudnib inda sayyidi. Qaulan karima adalah perkataan seorang budak yang punya salah kepada tuannya. Mbiyen di penglako lagi, mbiyen di penglako nabraki motor pak ngadep ke sampean. Gimana ngomongnya? Pelan, nangis, takut. Itulah qaulan karima. Perkataan seorang budak yang bersalah di depan tuannya, itu yang harus kita lakukan di depan ibu kita. Makanya orang Madura ini kecek maafan Pak. Mun bentak bi ibu nak Kak Dinto, beri itina bentak ibu eki. Dek iya Pak. Qaulan karima. Perkataan seorang hamba yang punya salah di depan tuannya, itu yang dimaksud qaulan karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, tal'atul wajah. Kalau di depan ibu, wajah itu jangan usahakan kita apa namanya, jangan sampai muka masam. Sembunyikan derita di depan orang tua. Sembunyikan. Biar jangan sampai mamadeng ben susah ningitin bu. Ben sakit ben apa cek cerita kan bu. Minta doa bu. Neser. Karena ibu Kak Dinto kepikiran sampean boleh bu-ibu nih kau edi ngakiu montokar bi lagi nah cek cerita kembun cek cerita kapan karapa karena reng bini nih kadang montokar bi lagi nah cerita kapan kepikiran pak bi ibu sampean bu sambil ke kamar bi lagi nah glicek lupa lah abun kakek kita lupa kakek lah lupa. Jangan dijadikan beban kepada ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Hasan Basri mengatakan, an-nadhar ila wajhil ibadah. Memandang wajah ibu dengan mata rahmat itu adalah termasuk ibadah. Namanya. Nah, yang ketiga, ta'khud ra'iha fi umuril kabiro. Adab kepada ibu itu adalah apa? Mengambil pendapat ibu ketika kita dihadapkan masalah yang besar. Kita punya pilihan besar, bingung, ntar kembuk. Apapun yang dipilih
kepada ibu, walaupun hati nggak cocok, ikuti. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada di ridho ibu. Pilihannya Allah ada di dalam pilihan ibu kita. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dikatakan dulu ada Al-Hafidh Ibnu Asakir. Al-Hafidh Ibnu Asakir itu orang rombongan berangkat haji. Dia ini dapat diberangkatkan haji sama temennya, belum pamit sama ibunya. Maka apa? Saya neka pun ajalan dia Pak Suramadu, neka dia Pak Pemekasan kita ajalan. Telepon tuli Hafidh Ibnu Asakir, cepat si sekejap apa engkau kita oleh izin dari ibu kita tedung gula kita minta izin mau sampean kan jo maka ibu tedung cobain sekarang ngizinin ini kan salah. Paham lagi? Yang keempat, al-i'ta min ghairi su'al. Kepada ibu itu adalah memberi tanpa bertanya. Mohon kak embu beri culung, tak usah tanya. Bu, terona pembian, tak usah. Melihakin anu gi, enggak tak usah jong. Ya beda anu bu, melihakin enggak tak usah jong. Kayak ngatin engkir wah. Pada rumah ada pepatah Arab mengatakan, al-um la takul hal turid bal tu'ti. Kepada ibu jangan pernah mengatakan kamu ingin apa, tapi langsung beri. Itu kepada ibu. Mari transfer nelpon, assalamualaikum Kak Dinto abdinan transfer, oh so onjong, alhamdulillah nggak pasti Pak Tandi jong deh iya. Bu mbian butuh apa bu? Kayak gula garis kuning wes saya deh enggak tong, nggak usah jong. Ngocak mun mangalai raki bodok ngari. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Yang kelima, la tatakallam illa biidniha. Jangan berbicara kecuali minta izin dulu kepada ibu. Terkadang ibu itu masuk dalam keadaan sesompek yang nggak mau dibicarakan apapun. Sudah Allah lebih tahu. Yang keenam, la yamshi baina aidihima. Jangan berjalan di depan ibu. Jangan berjalan di depan ibu. Kalau harus berjalan di depan ibu, pamit. Ibu nyandar, ucan Habib tak oleh jalan dengan adon. Pak alangkah ibu dulu. Ada apa jong? Bi Habib tak oleh lebih dia ada orang ajar banjong kening tang cetak. Ya benih deh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh apa? Doa. Doakan ibu kita. Ini sering sih kita sampaikan di mana-mana supaya kita tahu caranya mendoakan ibu. Doa apa yang harus kita doakan untuk ibu? Ada 5 doa. Doakan ibu kita dalam keadaan sehat, Pak. Kedua, doakan ibu kita panjang umur. Jimat loh Pak. Empian bekal tahu rasana hidupnya sampean kalau ibu sudah nggak ada. Nggak tahu kalau selama ini hidup sampean itu nikmat karena sampean memiliki ibu. Tinggal elang guru yang saya kata lo doakan ibu sampean masuk surga. Karena terkadang ibu itu harus melakukan dosa demi anak. Mau buduk embuk mau buduk saya benih apa kata Pak? Kewe kaki jong. Male odi. Mede tengah orang pas ngocak. Alhamdulillah bu, saya bangga ibu dulu ngutang-ngutang uang untuk kehidupan saya bu, dan sekarang alhamdulillah bu, saya sudah bisa mengutang sendiri bu. Bisa ngutang TV ya. Ya cerin ngutang bimbundi nama. Tinggal aja bentar ngutang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, rohatul bal. Berikan kepada orang tua kita, doakan ibu sampean supaya hatinya itu tenang. Karena ibu itu banyak masalah Pak. Ngadepin binyak Pak. Apa? Ngadepin lagi pan kaki jadi. Ngediki pan meler pan kaki. Tak le mulai meredisa sakit aten bu. Kedek ate ini kala kedek ki kudu anu anak ki bi metu anget nenget ki tetangga kita belanjain bi pan kaki jadi. Rohatul bal, doakan ibu kita supaya hatinya itu tenang Pak. Banyak masalah tediring bini nih kok. Apa boleh jadi seorang ibuku tak kepe lakin nget metuana tetanggana anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, doakan supaya ibumu ridho kepadamu. Ini doa. Yang kedelapan, yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang harus kita lakukan kepada ibu? Ziyaratu ba'da mautiha.
mendatangi makamnya ibu ketika ibu sudah meninggal dunia. Ketika ibu sudah meninggal dunia, maka apa? Maka apa namanya? Ziarahi Pak kuburannya. Apa yang harus Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang harus kita lakukan kalau ibu kita sudah meninggal? Kalau ibu kita sudah meninggal, coba mik keneen seguni sama tukang mik beda di mana ini keneen seguni, keneen seguni. Bismillah, bismillah. Apa yang harus kita lakukan? Efek kurangin seguni nanti tukang salon kok. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau ibu kita sudah meninggal? Kalau ibu meninggal, yang harus kita lakukan ada 5 Pak. Ibu sudah meninggal, kita pengen berbakti kepada, dikatakan hal bagiya min birrihima ya Rasulullah, kalau ibu saya sudah meninggal, masih bisakah aku berbakti kepadanya? Bisakah aku berbakti kepadanya? Gal naam. 5 hal yang harus kita lakukan. 1, doa, kirimi doa. 2, kirimi istighfar, istighfarin. 3, daf'udden, bayari hutangnya orang tua. Sampai dikatakan siapa bayi anak durhaka membayarkan hutangnya orang tua dihitung sebagai anak yang berbakti walaupun dulu dia anak durhaka. Kenapa? Karena orang tua nggak dibayari hutangnya, gentayangan di dalam kuburannya. Paham ya? Nafsul mu'min mu'allagah bidaini, jiwa seorang mukmin tergadaikan dengan hutangnya. Paham ya? Bajarin hutang. Yang keempat, silaturahim, sambung silaturahminya orang tua. Orang tuanya sampean kan punya saudara, punya majedi, punya tetangga, ini kancah, entarin Pak. Itu cara kita berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita terkadang pernah salah omong ke temannya, pernah salah omong ke saudaranya. Kalau nggak dimaafkan, selalu di dalam adab orang tua sampean di dalam kubur. Dengan kita mewakili orang tua, datang ke saudara, datang ke majedi, mentagi sepora. Kun majadin, kun tetanggana, kun tretan ngocak. Iya cong, biasa nyaman reng odi, pacet mun kakek lembek nget-nget, keng ledek remah boleh le mate, dinilai sepora piko, kun ngocak sepora, ibun sampean bunga cibedening kuburan. Kenapa? Karena sepora bi orang, karena apa? Dosa kepada manusia mabniun ala musahah. Dosa dengan orang itu sulit dimaafkan oleh Allah. Mohon dosa dengan Allah mabniun ala musamaha, gampang dimaafkan oleh Allah. Istighfar tobat sepora, yang ngon dosa kemenosa, maka sekecil apapun tidak bisa. Makanya kata Rasulullah, ata'lamuna manil muflis, tahukah kamu di hari kiamat orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang banyak ibadah. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak baca Al-Quran, banyak haji, banyak sodako, tapi syatama hadza wa dzalama hadza wa syatama hadza, nyaci ini cak ngocain neka, nyale neka, cak ngocain neka. Hari kiamat banyak tamu ya, banyak pahalana ning hari kiamat, keng banyak tamu men lambek cak ngocain kok ekala bangkrut. Kenapa? Karena dia suka mencaci orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Punya dosa kepada manusia. Yang kelima apa? Ihtiram sadiqihima, yaitu adalah menghormati teman-temannya orang tua. Cakan canering tua, apa namanya? Teman apa? Cakan canering tua Kak Dinto, hormatin. Rasulullah itu Pak. Rasulullah itu dari cintanya kepada Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah ini menikah umurnya 40 lebih sebagian mengatakan. Itu Siti Khadijah ketika meninggal, semua yang berhubungan sama Khadijah selalu diingat sama Rasulullah. Beda yang tua lebet celok, nak bu, beri bedus lemaan. Beda boleh. Aisyah tanya, siapa Rasulullah? Harus lambek saya sak lambina Khadijah. Lebet boleh. Siapa Rasulullah? Lambek saya Rasulullah Khadijah. Siapa Rasulullah? Oh orang lambek roh saya sekut apa namanya Khadijah sumpek orang saya kancain. Dia buna Aisyah, Khadijah bila Aisyah dia Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Cek ngocak dia, qad ruziktu hubbaha, aku telah diberikan oleh Allah ruang di hatiku untuk mencintai yang namanya Khadijah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengenai reng bini nekamun ongkuan bisa mencuri hatinya suami. Reng bini
saya bisa mencuri hatinya suami. Yang pertama apa? Hatinya besar. Atena raja. Atena raja. Yang kedua, kipeneka adalah apa namanya? Saya pertama reng bini mon atena raja, aneka bakal cintain bik lagi. Saya kedua, siapa reng bini? Saya bakal mencuri hati seorang suami, yaitu adalah seorang perempuan yang mau sabar dengan suaminya. Sabar ben ate raja. Itu mencuri, bukan hati, mencuri akalnya seorang lelaki. Karena seorang lelaki itu bisa memiliki 1000 hati, tapi seorang lelaki tidak memiliki kecuali akal satu. Jadi di mabodereng bini ngalak akal sambian, itu yang paling istimewa. Mon kun cinta reng lake saare cinta betongkale bisa. Kita yang kiwa mungkin mau tahu kakek cintaan kakek. Tapi orang laki kalau ada wanita, makanya orang yang bisa ngambil pikirannya orang laki itu yang bakal nggak dilepas sama orang laki. Kenapa? Mondut pikiran. Keng mun kun ate bobo reng laki. Nang ale bek lemporatin. Lebet boleh nak berkolok. Bisa mudah jatuh cinta orang laki. Tapi cuma satu yang sulit didapat, pikiran lelaki. Kapan kamu bisa mengambil pikiran lelaki? Kamu wanita yang istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon abali. Sore kelur ya dikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. 4 sifat daripada Nabi. Apa? As-siddiq, jujur. Yang kedua, saya singkat. Al-amanah. Sifat yang istimewa dari Nabi adalah apa? Memiliki sifat amanat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Amanat. Li'annahu miftahur rizq. Al-amanah miftahur rizq. Orang kalau punya sifat amanat, dia itu memegang kunci rezeki. Pak, orang yang kaya-kaya, aci sebenarnya dinare segizoki, baik yang punya pabrik rokok, punya travel, punya apa, itu nggak nyari S1, S2, S3, nyari orang yang amanat. Orang kaya itu cuma nyari orang yang amanat. Mak tak lulus SD, kor sampean amanat, kebutuh. Kenapa? Karena orang kalau amanat, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Paham ki? Amanat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan salah ta'rif illa bitalat. 3 hal yang tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali dengan 3 hal. Apa? Asyaja'a indaliko. Kalau kepingin tahu orang itu gentle, bengalan, bening Facebook, pangki al-ain bil-ain, mata temu mata, pajem mata nih Pak, mondop adepan pasti bener segala mata nih. Jadi lain bengal nih bening kun ape suan nih dinore, patemo, asyaja'a indaliko, bengal nih belum temu. Undi tak temu yang ngasih cowok, wah pelwa, ting temen jaya menindai nyingok oh botok jadi, bertemu. Yang kedua, al-amanah indal akhd wal ato. Kamu kepingin tahu orang itu amanat, caranya gampang. Hutangi dia dan ngutang kamu dari dia. Beri dia hutang dan apa namanya? Dan kamu ngutang. Kalau kepingin tahu ini orang amanat, lihat, pinjemi dia uang dan kamu minjem dari dia uang. Beda setong orang datang ke Sayyidina Umar. Syekh Umar, orang luar asurbanan, ajubaan, agu janggu, doi na celeng, masya Allah orang ni Umar, kanca gula si paling mapan, ngaji na nyaman. Apa kata Bunda Sayyidina Umar? La apa namanya? La yaghurrannakum dandana lisani. Jangan tertipu dengan apa getaran daripada lisannya. Congok. Kalau kamu kepingin tahu itu teman sejati, kata Sayyidina Umar, lihat dari 3 hal. 1, ajak dia bepergian. Ajak dengan berpergian. Karena ketika bepergian, kita kan Pak, biar mau bepergian kehabisan uang. Dia makan jan ben. Ngencemen apa nja? Ben kan lapar. Pas masuk ke rumah makan, dia mau orang. Perhatian apa nja ke? Kancane kah bisa ketahuan bekto sampean berjalan dengan dia. 2, hutang kamu dari dia. Tingban kepepek ngutang. Ya utangin apa nja? Yang ketiga, kamu hutangi dia. Majer apa nja? Mon telok mereka berhasil, berarti itu adalah teman. Allahumma shalli Ahmad mon kuna surban apa Pak? Kayak ngemplang ke dia ke laut. Betok jadi. Allahumma shalli Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha. Makanya dikatakan oleh Maimun bin Mahron. Maimun bin Mahron itu mengatakan
tiga ini harus kita berikan, baik dia orang baik atau orang jelek. Pak, kita harus bermuamalah kepada orang nekareng nakal, nekebajingan, nekareng kafir. Tiga neka sama, orang kafir, orang Islam, orang nakal, orang jelek. Kita harus tiga ini tidak boleh membeda-bedakan. Satu, amanat. Kalau sudah dikasih amanat, walaupun dia orang kafir, kita jaga amanatnya. Walaupun dia bajingan, tapi kalau sudah kita dikasih amanat, kita akan tunaikan amanatnya. Yang kedua, al-ahad, janji. Kalau kita sudah berjanji, dia orang baik, dia orang jelek, dia orang kafir, dia orang muslim, tetap kita tunaikan janji kita. Ketiga, silaturahmi. Silaturahmi. Mula tretan kakek, makai reng coba unjuk bajingan lebih rang-rang bajing entarin. Mun silaturahmi cek lemele. Reng kafir, reng muslim, mun ki andi koroba entarin. Ya kor cek entar ke gereja. Nah, lagi entar ke benggona, paya beri anu, beri ngakan, beri beres. Anu beb tak temate, ya beri endrim seguni dengguring. Yang ketiga, sifat dari Nabi apa? Yaitu adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu. Sampai dikatakan al-haya, Nabi Sulaiman pernah mengatakan al-haya nidomul iman, fa idan halan nidam zahaba ma fi. Rasa malu itu adalah talinya iman. Kapan talinya putus, iman itu akan tercecer. Tasbih 99, tasbih 99 pakai tali jadi rapi, talinya putus, biji tasbihnya akan kececeran kemana-mana. Oleh karena itu rasa malu, Mak, orang kalau punya rasa malu imannya kuat. Coba lihat orang perempuan kalau sudah nggak punya rasa malu, ada Pak, tandi iman. Tak nanti adung kodungan, leter. Bunten beb anak gula adar cadar lu, tetap mau tadi todus tak perlu cadar, makai eliminating pakun leter. Eliminating bakun letter si orang mangken berenya mana letter syar'i Pak, letter syar'i adung kodung buri penyol nganyol takeng letter syar'i jadinya Pak. Bon, yang terakhir yaitu adalah at-tawadhu. Sifat Nabi yang sangat istimewa adalah tawadhu. Apa tawadhu? La yara fi nafsi maqaman wala halan wala yara fil khalqi syarran fihi. Apa tawadhu? Sifat tawadhu itu adalah merasa dirinya tidak punya apa-apa, merasa dirinya tidak punya apa-apa dan merasa tidak ada orang yang lebih jelek kecuali dia. Itu artinya tawadhu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, estona apa namanya? Dikatakan terakhir, dikatakan oleh Qatada, man atomalan wa jamalan wa thiyaban wa ilman thumma lam yatawadha fi kana wabalan yaumil qiyamah. Dikatakan oleh Qatada, siapa orang yang diberi oleh Allah harta, diberi ketampanan, diberi apa namanya fasilitas yang mewah, ilmu yang tinggi, tapi tidak punya sifat tawaduk, maka apa ilmunya, ketampanannya, fasilitasnya, ilmunya dan juga hartanya akan menjadi musibah nanti di hari kiamat. Kapan semua itu yang kita miliki menjadi musibah di hari kiamat? Kalau kita tidak bertawadhu. Apa tawadhu? Merasa tidak memiliki apa-apa dan merasa tidak ada orang yang lebih jelek kecuali kita. Oleh karena itu mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ayo top berikan pertanyaan, saya bisa jawab apa namanya? Saya bisa jawab angkat tangan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya bisa jawab angkat tangan. Apa namanya, berikan hadiah. Pertanyaan pertama, sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa sifat Nabi yang perlu kita tiru dalam pengajian hari ini? Apa bisa? Angkat tangan, thank you. Ci. Bon macam lembon ni, Alhamdulillah tersehat terus Ci. Pele aki, angkat tangan bataki, angkat tangan bataki. Pele Ci. Sirima. Okey. Cak bagi keterhatan nanti, ditanda rugi sampai nak Ci. Mai bagi keterhatan nanti bilang tidak kau jemela mana bagi keterhatan nanti beci Seras mana
Ahmad Nawawi. Siapa? Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi. Banwi. Apa jawab Nabi? 4 sifat Nabi. Sepertama kinto siddiq, nomor 2 amanah, nomor 3 al-haya, nomor 4 tawadu. Ya, betul. Tepuk tangan. Terbarokah rezekian barokah umur barokah tekajat selamat dunia akhirat sehat walafiat hadini kutun saleh jalibatan di kulli khairid dafiatan di kulli syarr wa ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiri asrarul fatihah fu 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 hadiah. Berikutnya Allahumma shalli ala Muhammad. Orang monreng tuan ala mate dek remaja carana bekte siapa bisa? Bingung kok kena. Bini coba biru kodung biru. Maren tenang. Apa? Reng dalam. Baya guna jawab oleh hadiah ruang. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdina Haji Ita Bib. Mbak Naji. Engki. Apa Naji Padoli? Engki. Apa jawabnya? Yaitu mendatangi makam ibu ketika sudah meninggal dunia. Derma? Mendatangi makam ibu ketika sudah meninggal dunia. Engki pada remah datang ini sapoin tada remah. Mendoakan dan mengaji Bib. Apa boleh? Tung. Didoakan supaya panjang umur. Salah. Cereng lah mati mai doa ki panjang umur de remah. Bingung malaikat. Ayo. Ada. Apa you? Mai kirin Habib. Hei, tong, tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gaula Muhammad Subki An-Nazuli. Berdiri. Mancang. Siap ngalan bi toju ngalan mancang. Apa jawabnya? Pertama jika dinto kirimin doa. Nomor 2 kirimin istighfar. Nomor 3 bejerin o tengah. Nomor 4 silaturrahim minta napa minta sobaja sepura aki dengan kena. Nomor 5 menghormati teman-teman orang tuanya. Ya betul, tepuk tangan. Barokah rezekian barokah barokah tekajat selamat dunia akhirat sehat walafiat al-fatihah. Ada berikutnya orang bontra doa kiring tua doa apa? Doakan piring tua. Aro kodung jeleng. Acung ruah. Sedi manja seria. Sing ngingetin lakean. Mon tua ci acung Habib tanda kereng bini tua. Beli juga Pak. Siapa nyamana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seras mana? Nyamana siapa? Tung. 2. Doa ki sihah mantar sehat. Bakna siapa nyamana? Alvin. Hah? Alvin. Apa jawabnya? Sihah tawilul umur mantar lancenga umurah. Yang nomor 3 semoga masuk surga. Siapa? Ibu orang tua. Suami ndak? Suami juga? Eki.
Jadi takut lagi tak masuk surga. Nomor 3 apa? Semoga masuk surga. Nomor 4. Yang nomor 4 rohatul bal, hatinya semoga tenang. Terus 5. Semoga ridho kepada anak-anaknya. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezeki barokah umur barokah haji selamat dunia akhirat walafiat al-fatihah. Apa nomor berikutnya? Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa adab kepada ibu? Ya ya. Dia keluar cek maksan dia. Ada yang dimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkula Muhammad Jufri Marzuki. Adab kepada ibu, pertama kalau bicara jangan ngangkat. Yang kedua, tulatul wajh, tidak bermuka masam di hadapan ibu. Yang ketiga, mengambil pendapat ibu ketika menghadapi masalah yang besar. Yang keempat, memberi tanpa bertanya. Yang kelima, la tatakallam illa biidniha, tidak berbicara kecuali mendapat izin darinya. Yang keenam, jangan berjalan di depannya. Yang ketujuh, mendoakan ibu kita sebagaimana disebutkan penjawab yang barusan, ada sehat, panjang umur, masuk surga, hati tenang, ridho kepada kita. Yang terakhir, berziarah kepada ibu ba'da mautiha, setelah beliau wafat. Ya betul, tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah rezeki barokah umur barokah hajat selamat dunia akhirat sehat walafiat al-fatihah. Ayo berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah sebutkan apa Allahumma shalli ala Muhammad. Bila orang neka odien akan kapan orang itu hidupnya akan dipenuhi keuntungan itu kapan? Bencan sapa. Ayo, siapa bisa? Jangan sapa. Kapan orang hidupnya akan dipenuhi dengan keberuntungan? Bencan sapa. Ada kada saya semak kada? Macam enggak? Serenya mana? Mahmud. Mandi sufi Ibrahim wa Musa aja. Apa jawabnya Mod? Qaulu Abdullah bin Abbas arba'un man kunna fi ribun al-walad siddiq. Nomor 2 haya, nomor 3 asyukru, nomor 4 husnul khuluq. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah rezeki barokah umur barokah hajat selamat dunia akhirat sehat walafiat al-fatihah. Terakhir, saya bisa oleh surban bi oleh buah satalam. Tanah cale. Pertanyaannya ada 2. Oh iya, melarat buah ya. Mohon salah buah pemasuk ke mobil bikor. Pertanyaannya ada 2. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah apa? Si kepang apa sih melarat ya? Melarat, oke. Orang mon jujur wah mon bener melarat kelur enje. Melarat. Hah? Melarat. Orang mon jujur olehna apa bencan sapa. Kedua, siapakah istri yang bisa mencuri? Siapakah istri yang bisa mencuri pikiran seorang suami? Siapa bisa? Nah, jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri, berdiri. Sera Asmana. Asmana Afan Bib. Apa? Afan. Bengki Sebora. Sera nyaman. Eki. Oh nyaman Afan. 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 Oh jangan Osman bin Affan cuma ngalah Afan natan kula. Oh jangan kok Afwan Bib ya. Oke Sebora ngiring siapa nyaman deh iya. Jangan kok Sebora Bib deh iya. Iya. Osman bin Affan. Man. Apa jawabnya? Saya pertama saya debu Abu Yusuf bin Asbad. Apa debunya? Pertama kehidupannya manis. Yang kedua orang yang jujur itu wibawa. Yang ketiga malahah. Apa? Artinya? Senantiasa mendapat petunjuk. Oh iya. Kuna gertak kok. Afwan loh. Apa jawabannya? Siapa istri yang bisa mencuri pikiran suami? Satu. Ya, yaitu istri yang bisa mengambil pikiran. Lah ya siapa? Yang suami istri yang bisa mengambil pikiran suami itu yang apa? Nengeneng. Satu. Istri yang solehah, Bib. Salah. Ayo pilihan. Embu dia. Nah ayo. Siti Khadijah enggak salah. Kira. Assalamualaikum Habib. Abtina Iqbal Maulana. Orang yang jujur, yang punya sifat jujur dihadiahi 3 oleh Allah yang mengatakan, yaitu Abu Yusuf bin Asbad. 1 kemanisan hidup, 2 wibawa hidup dan petunjuk hidup. Siapa istri yang bisa mencuri pikiran suami? Yang hatinya besar dan yang mau sabar dengan suaminya. Ya betul, tepuk tangan. Allahu Ta'ala rahmat. Terbarakah rezekian barakah umur barakah hajat selamat dunia akhirat sehat walafiat hadini kutun saleh jali bali kulli khair dafi ali kulli syar kama nawa salamun saleh hadihin niyyah wa kulli niyatin saleh jalibatan li kulli khairin dafiatan li kulli syarin kama nawa salamun saleh wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bobo totop apa bobo? Wan, doa. Hah? Surba. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah terbarakah insyaallah. Tak kesoon jo. Tak kesoon gitu. Hah? Punten. Oh, oke. Mari salaman lah. Selfie. Di mana HP-nya? Bi HP-nya. Ayo selfie kita. Oke. Ya. Mari. Alhamdulillah. Bi lam dalam galak jong. Mana penta bi aci sara gelu mana penta dalam mbok coba karo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu. Siapa? Almarhum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal wa ati thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna ma halalna wa sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazila barakatan shamila nuqaddimu thawaba dzalik wa nuhdi ila rusulina habibina syafi'ina qurrati ayni rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah
ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa awliya Allah masyariqal ardi ila maghribiha, khususan almarhum siapa beda almarhum mana? Haji Ahmad Hanafi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, Allahumma ij'al kubrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kubrahu hufran niran, Allahumma ij'al ma qara'na fida'an lahu minan nar, sitran lahu minan nar, najatan lahu minan nar, bu'dan lahu minan nar, salamatan lahu minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ila arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.